Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini lagi rame ya fenomena yang menyatakan Bapak Ibu dosen sendiri menyatakan bahwa jadi dosen itu cukup sampai ke lektor saja. Nah, tentu fenomena ini sebenarnya ya tergantung lagi kepada diri masing-masing ya. Apakah merasa cukup ketika menjadi dosen itu jabatan fungsionalnya cukup sampai lektor, atau tidak mau memiliki niatan untuk meningkatkan jabatan akademik dosennya. Mungkin dia merasa bahwa kehidupan atau tantangan di jabatan akademik di atas dari lektor itu jauh lebih menantang dan mungkin memberatkan ya bagi beberapa dosen. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen, bagi Bapak Ibu dosen yang mau mendownload e-book yang kemudian bisa dipakai untuk menulis jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 dari hingga Sinta 6, kemudian menulis buku, ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi sebenarnya fenomena ini itu muncul dilihat dari mungkin sulitnya beberapa dosen itu yang mau naik jabatan akademik dosen ke lektor kepala ataupun ke guru besar itu dianggap cukup berat ya, sehingga dosen-dosen itu beranggapan bahwa udahlah cukup menjadi dosen itu sampai ke lektor aja gitu ya, nggak usah ke pangkat yang lebih tinggi gitu. Jadi sekali lagi bahwa pernyataan dosen ini cukup sampai ke akademik lektor saja itu biasanya bukan berarti aturan resminya demikian Bapak Ibu ya, tapi melainkan narasi sosial yang muncul karena banyak dosen menilai bahwa baik biaya energi untuk naik ke lektor kepala dan guru besar atau profesor itu seringkali tidak sebanding dengan manfaat yang mereka rasakan, terutama dalam konteks beban kerja, kemudian ekosistem riset dan tata kelola penilaian angka kredit. Nah, jadi kalau secara regulasi ya, lektor itu bukan batas karir, melainkan jenjang tengah. Jadi di Indonesia, jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen itu secara umum berjenjang dari asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, kemudian yang tertinggi itu adalah guru besar atau profesor. Nah, kerangka jabatan fungsional dan angka kredit diatur pemerintah misalnya untuk Permenpan RB ya tentang jabatan fungsional dosen dan angka kredit. Nah, untuk mekanisme dan teknis penilaian angka kredit serta layanan pembinaan karir dosen, Kemendikti-Saintek itu juga menerbitkan ya pedoman operasional terbaru yaitu POPAK 2024 dan Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2024 ya, yang menyatakan bahwa pedoman yang tahun 2019 itu dinyatakan tidak berlaku saat keputusan 2024 itu berlaku gitu ya. Nah, intinya secara aturan karir dosen itu tidak berhenti pada lektor saja. Jadi lektor itu adalah jenjang yang sah dan terhormat, tetapi bukan puncak struktural dari jabatan akademik dosen. Nah, seperti itu. Nah, lalu mengapa seseorang itu bisa menyatakan atau dosen-dosen itu menyatakan bahwa dosen itu ya cukup menjadi lektor saja ya gitu ya. Mengapa narasi ini muncul gitu? Jadi biasanya kombinasi dari faktor-faktor berikut itu sering tumpang tindih ya. Yang pertama itu ada rasio effort plus reward ya. Terasa timpang gitu. Jadi naik ke lektor kepala dan terlebih ke guru besar umumnya menuntut portofolio riset, publikasi yang lebih kuat ya gitu. Atau bukti pengabdian dan penunjang yang relevan, atau bahkan konsistensi kinerja dalam periode tertentu dan ketelitian administrasi ya, mulai dari DUPAK, PAK, serta verifikasi data. Nah, sehingga banyak dosen itu mengalami bahwa waktu, biaya, dan stres administrasi untuk memenuhi syarat khusus serta menata bukti kinerja terasa besar dibandingkan insentif yang mereka rasakan langsung ya, terutama bila fokus utama mereka itu mengajar atau layanan akademik gitu. Kemudian yang kedua itu adalah hambatan ekosistem riset dan publikasi. Nah, di banyak kampus kendala nyata itu meliputi misalnya akses pendanaan riset terbatas, kemudian kultur kolaborasi riset juga lemah, beban mengajar atau administrasi juga tinggi, jadi dukungan penulisan dan manajemen jurnal publikasi juga minim. Nah, dalam ekosistem seperti ini, bertahan di lektor itu menjadi pilihan yang realistis bagi dosen yang tidak punya bandwidth ya riset yang stabil. Kemudian yang ketiga itu kompleksitas tata kelola karir ya, data, platform, dan proses. Nah,
pengusulan kenaikan jabatan, terutama lektor kepala dan guru besar, itu telah diarahkan melalui platform nasional. Misalnya panduan Sister menjelaskan pengajuan ke lektor kepala maupun guru besar ya, yang dilakukan melalui Sister dan peran operator PAK. Nah, bagi sebagian dosen, perubahan sistem platform, sinkronisasi data, eviden, itu menambah friksi bukan hanya berkarya ya, tapi juga mengadministrasikan karya gitu. Yang keempat itu adalah orientasi karir yang berbeda. Jadi tidak semua dosen itu ingin menjadi profesor, ya. Harus diketahui itu. Nah, sebagian dosen itu memilih menjadi excellent teacher ya, pengelola akademik atau praktisi profesional. Jika institusi yang juga tidak memberikan yang adil untuk karir berbasis pengajaran, misalnya teaching track ya, yang setara penghargaan, maka lektor itu cukup gitu ya, menjadi kompromi psikologis. Tetap profesional tapi tidak terbebani target yang tidak didukung ekosistemnya gitu. Nah, lalu seperti apa kendala ekosistem riset ya? Ini yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada kompleksitas administrasi ya, yang harus kita mengumpulkan dupak dan lain sebagainya. Sepertinya kalau untuk yang yang ASN kan memang sudah pakai SKP gitu ya. Nah, ini orientasi karir dosen yang tidak begitu ini. Nah, dampak institusinya ya tentu keterbatasan pembukaan prodi ya, seperti ini. Jadi ada konsekuensi mayoritas lah dosen bila beranggapan bahwa cukup sampai di lektor gitu ya. Jadi dampak ke institusi, jadi kapasitas pembinaan akademik dan pembukaan penjaminan mutu prodi ya. Untuk beberapa skema misalnya terutama jenjang magister ataupun doktor dan pembukaan program persyaratan SDM sering mengharuskan adanya dosen dengan jabatan yang lebih tinggi. Nah, contoh pada dokumen Lamdik untuk usulan prodi pendidikan baru itu disebutkan kebutuhan dosen tetap minimal lektor dan sebagian wajib ke lektor kepala atau ke guru besar. Nah, jika kampus atau prodi minim lektor kepala atau guru besar, resikonya antara lain beban pembinaan riset menumpuk pada sedikit orang, kemudian kapasitas membuka atau menjaga mutu prodi tertentu itu lemah, dan daya saing hibah atau kolaborasi institusi itu menurun. Kemudian yang kedua itu dampak ke mahasiswa ya, atau pembimbingan tesis disertasi di banyak kampus gitu. Nah, banyak perguruan tinggi itu mensyaratkan pembimbing utama atau tesis disertasi itu minimal lektor kepala atau guru besar. Nah, terutama untuk program magister ataupun doktor, contohnya misalnya mekanisme pembimbing utama tesis di beberapa kampus mensyaratkan sekurang-kurangnya lektor kepala. Promotor diatasi umumnya profesor ataupun lektor kepala dengan syarat tertentu di beberapa kebijakan kampus. Nah, artinya kekurangan lektor kepala ataupun guru besar itu bisa langsung mempengaruhi distribusi pembimbingan dan kualitas ekosistem akademik lanjut. Kemudian yang ketiga itu adalah dampak individu yang seringkali luput diperhitungkan gitu ya. Nah, walau tidak semua orang itu mengejar benefit finansial, jabatan akademik itu lebih tinggi kerap berorientasi dengan ruang kepemimpinan akademik ya, misalnya kelompok riset, review, ataupun asesor, kemudian pengakuan kepakaran, dan dalam beberapa skema kebijakan itu kelas maupun jabatan tunjangan itu kinerja yang lebih tinggi tergantung pada rezim remunerasi instansi gitu. Selanjutnya itu adalah kapan bertahan di lektor itu rasional ya. Jadi ini mungkin yang dianggapnya itu lebih rasional gitu. Jadi keputusan ini bisa rasional bila ada beberapa pada fase karir yang ingin memaksimalkan kualitas pengajaran ataupun kurikulum dan pengabdian berbasis dampak, bukan mengejar portofolio publikasi intens. Nah, ekosistem riset di unit Anda itu belum mendukung misalnya hibah waktu riset, pendampingan publikasi, sehingga target lektor kepala maupun guru besar itu hanya akan menjadi beban profesional. Nah, kita memegang tugas struktural ya berat yang menyita bandwidth dan institusi tidak memberikan kebijakan kompensasi beban untuk tetap produktif riset. Namun keputusan sebaliknya disadari bahwa pilihan strategis bukan pembenaran kolektif karena frustasi sistem gitu. Nah, jika ingin menembus ke lektor kepala ataupun ke guru besar ya, maka cara memetakan langkah secara realistis ya. Jadi tanpa mengulang detail teknis per butir ya, karena saat tergantung pada POPAK dan portofolio Anda, maka pendekatan yang paling efektif itu biasanya yang pertama ya, audit portofolio berbasis POPAK terbaru. Jadi pastikan
kita itu merujuk pedoman operasional yang terbaru gitu ya, misalnya POPAK 2024 atau Kepmendikti Saintek nomor 63 tahun 2025 ya. Kemudian bangun pipeline publikasi yang berkelanjutan, bukan proyek sekali jadi gitu. Jadi targetkan tema riset yang menghasilkan beberapa luaran, misalnya artikel, HKI, proceeding, buku ajar, dan lain sebagainya dalam satu payung riset. Kemudian kurangi friksi administrasi sejak awal. Jadi replikan evidence sejak awal semester ya, misalnya SK, surat tugas, tautan publikasi, bukti review atau editorial, sertifikat dokumentasi pengabdian, agar tidak kebanjiran atau saat dupak ya. Kemudian gunakan mekanisme penghasilan resmi ya, sister, dan pahami peran operator. Jadi untuk LK dan GB, panduan sister itu menegaskan jalur pengajuan melalui sister dan akses oleh operator PAK. Kemudian ada yang kelima itu negosiasikan dukungan unit ya. Yang paling menentukan biasanya bukan motivasi personal tetapi desain sistem ya. Pengurangan beban ajar, kemudian dukungan proofreading atau statistik, data publikasi yang sehat, dan mentoring internal gitu. Nah, kemudian ini peran institusi ini sangat kritis ya. Jadi pengurangan beban mengajar itu tadi sudah saya sebutkan ya, dan monitoring dan budaya akademik. Jadi kalau saya simpulkan bahwa kalau ada dosen yang menyatakan bahwa cukup sampai lektor, bukan ketentuan regulasi sebenarnya, tapi melainkan narasi yang muncul karena banyak dosen itu menghadapi gap antara tuntutan kenaikan jabatan dan dukungan ekosistem yang tersedia. Nah, pilihan berhenti di lektor itu bisa rasional untuk sebagian orang, tapi jika menjadi fenomenal massal, dampaknya bisa mengurangi kapasitas akademik institusi ya, termasuk kebutuhan LK dan GB untuk prodi dan jenjang tertentu. Nah, jika kita ingin ya fokus membantu misalnya peta keputusan, decision misalnya, praktis untuk guru LK dan guru besar, sebenarnya kita bisa bertanya kepada senior-senior kita yang ada di kampus masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.